Apa kabar? Hari ini. Kayaknya pada semangat semua ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, rapikan dulu meja duduknya, jangan dipersiapkan alat tulisnya ya. Terus sama-sama yang di bawah tolong dibersihkan ya. Rapikan dulu ya barisannya. Nah, tulisnya ya. Hei, saya lagi kapten ya. Siapa sekarang nggak masuk? Gimana lagi? Main bola. Aku. Lah, gimana sakit? Kalau yang ada yang sakit, mari kita doakan semoga cepat sembuh. Yang cepat bagus melaksanakan aktivitas pembelajaran lagi. Nah, anak-anak ada yang tahu sekarang Bapak mau menerangkan materi apa? Tahu. Bapak mau menerangkan materi sejarah awal masuknya agama Islam dan peran ulama dalam penyebarannya. Ya, sebelum kita mulai, Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi, pertama, murid-murid nanti setelah mendengarkan Bapak menjelaskan dan melihat video pendek di YouTube tentang materi kita hari ini, murid-murid harus bisa menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, murid-murid setelah melakukan diskusi kelompok, nah nanti murid-murid harus bisa menganalisis faktor keberhasilan penyebaran di Indonesia, masuknya Islam di Indonesia. Nah, materi sejarah masuknya Islam di Indonesia itu sangat penting. Karena apa? Kita sebagai umat Islam itu harus tahu awal mulanya agama Islam itu masuk ke Indonesia itu karena apa? Ya, karena awalnya masuknya Islam di Indonesia itu karena kenapa yuk? Nah, karena ada ulama, terus karena kasih sayang dan penyebaran masuknya Islam di Indonesia itu nggak ada unsur perang, nggak ada unsur kayak pemaksaan, pemboikotan. Nah, masuknya Islam di Indonesia itu dengan secara damai. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus tahu, itu penting ya. Terus Bapak punya pertanyaan di sini tentang materi hari ini. Siapa yang bisa jawab? Waduh, ini langsung begitu saja ya. Ini yang sepak bola tadi ya. Jadi pertanyaan Bapak, bagaimana awal masuknya Islam di Indonesia? Siapa yang tahu? Apa? Masuknya Islam di Indonesia awal mulanya dari bagus. Jadi awal masuknya Islam di Indonesia itu karena berdagang, karena ada ulama-ulama dari Arab ke Indonesia dan menyebarkan luas agama Islam di Indonesia. Terus sekarang Bapak mau membagi kelompok sebanyak 5 kelompok ya. Nah, yang pertama ini kelompok 1 ya, terus kelompok 2, ya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Terus kalau ada anak yang bergangguan penglihatan dan pendengaran, mohon duduknya
di depan ya. Jadi anak-anak yang duduk di depan tolong diganti dulu ya. Ayo yang punya gangguan pendengaran dan penglihatan siapa? Pak. Saya langsung di depan, Pak. Ya, ya, sudah di depan. Iya. Ya. Terus siapa di sini yang anaknya pintar? Siapa di sini yang pintar? Pak. Ya. Nanti Bapak minta kalau ada temannya yang belum paham tentang materi, nanti bisa dijelaskan lagi ya. Jadi bisa jelas semua tentang materi hari ini. Ya. Nah, sudah terbentuk kelompok semua. Sudah. Jadi Bapak sekarang mau menampilkan video pendek yang di YouTube tentang materi hari ini ya. Mohon disimak dengan seksama. Ayo jangan mati ya. Mohon disimak dulu. Pak, dari Pak ngobrol terus sini Pak. Mas Heri jalan kami aja ya. Untuk yang belakang, ayo siapa itu menjadi soal? Ayo. Abdul. Tulis materi Bapak. Boleh. Mohon disimak dulu ya. Pak tulis. Tahu. Apa cerita itu? Ayo, diperhatikan dulu ya. Dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dan umat terbesar di Nusantara tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah. Jadi Bapak mau menjelaskan tambahan lagi ya. Jadi awal masuknya Islam di Indonesia itu yang pertama ada teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Teorinya itu ada 4. Yang pertama teori Gujarat, yaitu teori dari India. Apa itu teori Gujarat? Jadi awal mula Islam masuk di Indonesia itu dibawa para pedagang dari Gujarat India. Ya. Terus menyebar luas di Indonesia. Yang kedua, teori Persia, yaitu teori Iran. Nah, jadi teori ini awal masuknya Islam di Indonesia itu karena orang-orang Iran itu masuk ke Indonesia dan menyebarluaskan agama Islam. Yang ketiga, teori Arab. Nah, jadi dulu bangsa Arab itu datang ke Indonesia untuk berdagang dan disitulah awal mula Islam disebarluaskan oleh Arab. Nah, Arab kan menganut Syiah, makanya di Indonesia banyak aliran Syiah. Nah, yang keempat ada teori Cina. Jadi dulu orang-orang Cina itu kan berdagang dan berdagang juga di Indonesia. Yang dan hubungan dagang Indonesia sama Cina itu sangat baik. Mayoritas pedagang yang dari Cina ke Indonesia itu agamanya Islam, makanya langsung menyebarluaskan. Ya. Terus ada faktor-faktor masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, karena perdagangan, makanya kan tadi banyak perdagangan. Yang kedua ada pernikahan bagus. Jadi dulu para pedagang dari luar itu masuk ke Indonesia menikahi wanita-wanita pribumi. Ya. Yang ketiga ada politik. Dulu kan banyak kerajaan-kerajaan Islam. Seperti kerajaan apa? Ayo, ada yang tahu? Kerajaan Islam. Ya. Jadi kerajaan Mataram kerajaan Islam. Jadi bisa menganut banyak kerajaan itu beragama Islam. Terus keempat ada kesenian. Dulu kalau kayak seperti Wali Songo kan menyebarluaskan agama Islam lewat kesenian, ada wayang, lagu, tembang dan lainnya. Yang terakhir ada apa? Ada yang tahu? Ada dari Ada. Yang terakhir ada dari pendidikan yaitu pondok pesantren. Jadi dulu kan banyak pondok pesantren. Dari situlah orang-orang awam itu melakukan pendidikan dan menganut agama Islam. Nah, jadi ada 5 faktor masuknya Islam di Indonesia ya. Jadi sekarang saya harap
kelompok masing-masing ya. Baik, langsung diskusi dengan sesama ya, langsung ayo. Nah, sudah diskusi. Ya, baik, langsung. Jadi habis diskusi, perwakilan per kelompok itu harus presentasi. Ya, ayo mulai dari kelompok pertama. Ayo, ayo, coba. Pertanyaannya menurut kelompok kita teori mana yang Langsung paling jawabannya kuat? aja. Oke, jawabannya yaitu teori Arab. Dianggap paling kuat karena terdapat bukti hubungan langsung antara pedagang Arab dan pengembang. Nomor 5. Pertanyaan langsung jawabannya dari diskusi. Tadi. Dari diskusi kelompok 5 jawabannya toleransi, kebijakan, kesabaran dan kepedulian sosial. Nah, jadi semua bisa presentasi ya. Bisa ada tanggapan atau saran sesama kelompok ya. Jadi bisa bertukar argumen ya. Terus, jadi kesimpulannya tadi, masuknya Islam di Indonesia itu banyak faktornya dan banyak teorinya ya. Jadi Bapak sekarang mau menugaskan anak-anak untuk resum hasil pembahasan tadi di kelompok masing-masing. Ya. Jadi resum. Bentar loh ya. Ayo resum ya. Ya, bocor resum. Ya. Ini udah resum. Sudah. Ya. Nah, jadi pembelajaran tadi itu kan sudah selesai. Jadi Bapak mau menunjuk orang untuk menyimpulkan atau merefleksikan pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Jadi faktor toleransi dalam sejarah Islam itu yang pertama itu perdagangan, perkawinan, pendidikan, pesantren, seni budaya, dan terakhir itu politik. Ya. Nah, sekarang Bapak punya link word wall ya. Jadi sekarang anak-anak mengerjakan kuis yang ada di link word wall ya. Ya, Pak. Saya share di WA. Nah, sudah. Siapa yang nggak punya HP atau nggak punya paketan? Ya, ini HP-nya. HP-nya. Nah, saya ikuti ya. Mama, nggak punya HP lagi harus ini ya. Ujinya waktu, Pak. Nah, kerjainnya di HP bukan di buku. Nah, Iya, punya apa? sudah kerjakan punya. Nah, sudah. Sudah, Pak. Bapak. Nah, kalau gitu, kalau sudah, mari kita sebelum menutup pembelajaran kali ini, Bapak mau mengasih PR ya. PR-nya yaitu merangkum. Ya, merangkum materi yang dijelaskan oleh topik. Tadi kan sudah ada pembahasan. Sekarang kan yang merangkum materi mulai awal saya penjelasan sampai akhir. Ya, dengan dikasih nanti ya. Ya, pokok besok dikumpulkan dan dipresentasikan hasil rangkuman materi hari ini ya. Mudah-mudahan untuk kita semua ya. Setelah itu habis sudah pelajaran hari ini. Akhiri dengan penutupan doa yang dipimpin oleh Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. sekian dari pembelajaran Bapak hari ini. Apabila Bapak punya kesalahan kata dan kegagalan dari anak